Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ketemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu 2 orang anak yang punya usaha kecil-kecilan di dalam ruang tamu rumah. Sebelum lanjut, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang warung sembako lagi ya. Ini dia video atau gambaran warung aku pas awal-awal buka warung sembako ya teman-teman. Ini tuh dengan modal 500.000. Alhamdulillah sudah bisa buka warung sembako. Walaupun tidak banyak, hanya kecil-kecilan aja ya teman-teman. Dan dengan bahan atau tempat seadanya ya teman-teman. Jadi aku hanya gantung-gantung di rapia barang-barang dagangan aku, dan alhamdulillah aku itu kan punya box penyimpanan baju gitu ya teman-teman. Aku gunakan untuk menyimpan barang-barang atau bahan-bahan sembako yang rawan ya teman-teman, yang rawan dimakan tikus. Jadi aku simpan di dalam box supaya aman, karena waktu itu aku enggak punya etalase. Dan di sini aku juga menggunakan rak piring ya teman-teman. Kebetulan aku punya rak piring tidak terpakai, jadi aku gunakan untuk penyimpanan barang-barang warung aku ya teman-teman, supaya kelihatan lebih rapi. Jadi di sini aku pakai barang-barang yang ada di rumah seadanya ya teman-teman, karena berhubung modalnya tuh minim, jadi aku tempatkan barang-barang aku dengan apa adanya ya teman-teman, dengan tali rapia aja dan juga box yang udah aku punya di rumah. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin buka usaha seperti aku dengan modal kecil, yaitu dengan modal 500 ribuan. Di sini aku mau kasih rinciannya sebagai contoh barang apa aja yang harus teman-teman beli pada awal-awal buka warung sembako. Dan lengkap dengan harganya ya teman-teman. Jadi aku cantumin sama harga dan juga totalannya, supaya teman-teman semua dapat mengerti, dapat paham ya teman-teman. Dan untuk harga juga bisa berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan daerah teman-teman masing-masing. Tapi aku di sini pakai harga di daerah aku. Buat teman-teman yang ingin atau punya niatan buka usaha dengan modal kecil, jangan pesimis ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah niat dan modalnya udah ada, aku saranin modalnya modal sendiri ya teman-teman. Jadi jangan pinjam dari orang lain, karena akan membebankan teman-teman semua ya teman-teman. Usahain modalnya itu modal dari uang sendiri ya teman-teman, karena modalnya itu kan kecil, jadi takutnya kalau pinjam dari orang nanti kan menghambat ya teman-teman, jadi nggak bakalan berkembang. Jadi usahain adalah uang yang benar-benar uang yang sendiri yang disimpan ya teman-teman. Dan ini dia rinciannya, aku bakalan bahas satu-satu.
Barang pertama yang dibeli adalah sabun-sabunan ya teman-teman. Untuk yang pertama sabun colek itu beli 2 renceng dulu dengan harga 4.500, jadi totalnya 9.000. Yang kedua sabun bubuk ya teman-teman, 2 renceng juga, 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Dan juga sabun cair 2 renceng sama harganya 10.000. Dan untuk pewangi pakaian juga 2 renceng ya teman-teman dengan harga 10.000, per rencengnya 5.000. Dan pemutih pakaian itu 2 renceng, satu renceng itu 2.500, jadi totalnya 5.000. Untuk total sabun cuci itu adalah 44.000 ya teman-teman. Jadi untuk mereknya itu tergantung teman-teman mau merek apa, mau campur-campur ataupun satu merek boleh ya teman-teman, yang sering teman-teman gunakan. Jadi kalau misalkan belum ada pembeli bisa teman-teman gunakan atau membeli barang sendiri ya teman-teman, jadi nggak mubazir. Untuk barang yang kedua itu perlengkapan mandi ya teman-teman, sabun mandi 2 itu dengan harga 3.000, sama dengan 6.000 ya teman-teman. Dan pasta gigi juga beli 2, untuk sikat gigi juga beli 2, dan sampo juga beli 2 renceng ya teman-teman. Jadi untuk samponya itu mau sampo apa aja ya teman-teman. Kalau bisa mendingan barang-barang atau mereknya itu yang sering teman-teman gunakan dulu. Jadi nanti kalau misalkan ada pelanggan yang ingin atau request merek lain baru teman-teman adain. Jadi nanti teman-teman bisa beli sendiri ke warung teman-teman. Jadi perputarannya tuh cepat ya teman-teman. Karena untuk awal-awal pembeli itu kan belum pada tahu, dan untuk konsumen juga baru sedikit yang tahu. Jadi usahain barang-barangnya yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah supaya bisa kita gunakan atau kita beli sendiri ke warung kita ya teman-teman. Dan barang yang ketiga itu kopi atau minuman ya teman-teman. Di sini kopinya 2 renceng, susu 1 renceng, dan energen 1 renceng. Totalnya itu 54.000. Untuk mereknya itu tergantung teman-teman ya teman-teman. Dan di sini untuk bumbu ada masako, sasa, garam bubuk, kecap, saus, ladaku, dan juga bumbu rantuyan ya teman-teman, seperti pedas bubuk, pedas bulat, ada asem, gula merah, seperti bawang putih yang keceran 500-an itu ya teman-teman. Di sini totalannya untuk bumbu 85.000. Jadi ini untuk gambaran aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat sendiri list-list belanjaan apa aja yang ingin teman-teman adain di warung teman-teman semua. Dan yang selanjutnya itu tepung-tepungannya teman-teman. Di sini ada terigu 1 kilo 10.000, tepung tapioka setengah kilo, tepung kanji setengah kilo, tepung beras, tepung roti, dan juga kerupuk yang perempatan ya teman-teman. Karena kerupuk perempatan itu banyak yang dicari kalau misalkan mau bikin seblak atau apa, jadi adain aja 1 perempat dulu. Nanti kalau misalkan banyak peminatnya baru bisa ditambah. Dan minyak goreng 1 kilo ya teman-teman. Dan untuk rokok juga di sini aku cantumin 3 merek dulu, ada Magnum Bintang, ada NPO, ada coklat. Jadi untuk rokok ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jadi kalau bisa, misalkan kalau pas suami merokok, beli rokok yang sering digunakan oleh pas suami atau dipakai sama pas suami. Jadi nanti pas suami bisa beli ke warung kita seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pelanggan yang request, baru teman-teman adain merek yang baru. Dan juga untuk mie di sini beli 10 dulu ya teman-teman, dengan harga 2.900. Aku iniin aja, sama ratain aja dulu ya teman-teman, karena untuk mie itu kan nggak jauh berbeda harganya. Di sini 29.000 untuk telur 1 kilo dengan harga 30.000. Untuk telur itu kan naik turun ya teman-teman, kadang 30.000, kadang 29.000, kadang 28.000, nanti naik lagi. Jadi aku masukin aja 30.000. Dan untuk jajanan anak juga di sini teman-teman boleh beli yang 500-an teman-teman dengan harga 4.250 ya, bisa 2 renceng dulu. Dan juga yang 1.000-an ini dengan harga 9.000 biasanya ya teman-teman, 2 renceng dulu. Dan juga yang keceran 2.000-an seperti potabi, kitela, dan lain-lain, beli 2 renceng dulu. Dan untuk roti juga ini beli 10 piece dulu, jadi totalnya 62.500.
Dan ini rincian semuanya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan ada lagi ya teman-teman, untuk sisa uangnya itu sekitar 18.000 boleh dibelikan ke minuman seperti ale-ale, teh gelas atau apapun, merek apapun yang teman-teman bisa satu dus dulu. Dan untuk totalnya semua ini Rp499.050. Jadi ini semua tuh totalannya kurang lebih 500.000. Ini hanya sebagai gambaran aja ya teman-teman. Teman-teman boleh buat list belanjaan sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan niatan teman-teman yang ingin berusaha segera realisasikan, dan mudah-mudahan dilancarkan segala niatannya, amin amin ya rabbal alamin. Yang pasti jangan pesimis ya teman-teman, tetap optimis, jangan takut dagangannya nggak laku, nanti juga lama kelamaan orang-orang bakalan tahu dan banyak yang belanja ke warung kita. Dengan catatan kita harus melayani pembeli dengan baik ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin melihat video aku yang dulu, di sana ada video awal aku buka warung, perjalanan aku sampai sekarang ya teman-teman. Emang sekarang juga masih sederhana ya teman-teman, belum sebesar toko teman-teman yang lain. Mudah-mudahan aku juga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi dengan sharing di YouTube ini. Terima kasih ya teman-teman, semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.